Dan pemirsa, untuk menguak apa kira-kira penyebab tewasnya satu keluarga dengan cara tak lazim tersebut, kami akan membahasnya dengan sosiolog Asep Suryana. Selamat sore Pak Asep. Selamat sore, Pak Agung. Terima kasih sudah bergabung Apa kembali bersama kabar? kami Pak Asep. Kalau kita Kembali, melihat begitu ya, dari beberapa sama-sama. keterangan, kira-kira seberapa besar peluang satu keluarga bunuh diri jika memiliki masalah internal ini? Kalau berdasarkan data-data yang membuat mereka dia tertutup ya, ke keluarga intinya ke adiknya tertutup, tidak mengontak, ke tetangganya juga tidak terlibat dalam aktivitas lokal, juga tidak mengontak pertemanan ya. Saya menduga dia punya semacam dalam literatur sosiologi disebut subkultur itu. Subkultur ya satu subkultur budaya yang dianut yang berbeda dengan budaya dominan. Nah, subkultur ini tidak penting menganggap tetangga. Kan budaya dominan kan bilang kalau tetangga itu adalah saudara yang terdekat kan. Maka kita harus nitipkan diri. Nah, dia nggak punya pandangan seperti itu. Juga ke saudara dia terakhir berjumpa tatap muka menurut saya yang saya baca dari berita online itu 5 tahun terakhir. Kontak terakhir lewat WA setahun terakhir. Jadi eh, keluarga ini punya subkultur yang tidak memandang hubungan-hubungan sosial baik ke tetangga, keluarga maupun ke pertemanan. Saya tidak tahu subkultur macam apa. Yang penting yang jelas dia subkulturnya spesifik, tidak memandang penting hubungan-hubungan ketanggaan, persaudaraan dan pertemanan. Baik, seakan-akan Kurang lebih itu yang mengisolasi membuat begitu ya. mereka sangat tertutup sehingga punya orientasi mengisolasi diri. Baik, seharusnya bagaimana Pak Asep? Warga bersikap jika kemudian menemukan perilaku tetangga mereka yang sebegitu tertutupnya seperti kasus ini. Atau tidak mau bersosialisasi, katakan demikian. Nah, biasanya kalau di beberapa sistem ketetanggaan ya, kan ada RT. RT itu ada aktivitas. Mhm. Nah, biasanya aktivitasnya itu ada aktivitas rutin ya, misalnya kerja bakti atau patungan untuk satpam, untuk kebersihan ya. Nah, itu ada yang penariknya itu ya, penarikannya. Nah, penarikannya itu biasanya mereka bertatap muka. Dan biasanya juga itu sekali dalam setahun suka ada kegiatan itu. Oke. Misalnya ini ulang 17 Agustusan ya. Biasanya kan itu sarana buat orang kumpul ya, bikin kegiatan, makan bareng dan sebagainya. Nah, biasanya ada mekanisme aktivitas ketetanggaan yang kalau nggak setahun sekali bisa bulanan atau papasan, say hello di papasan itu ya. Nah, biasanya kalau Pak RT itu nggak bisa maksa orang yang tertutup. Ya, tertutup. Paling yang mereka minta adalah kontribusi materi biasanya. Mhm. Karena kalau di komplek kan keamanan sampah itu kan terpusat, biasanya dipegang sama RT atau RW sekomplek itu. Ya, dan harus ada rutin pembayaran buat satpam, buat sampah dan sebagainya ya, atau perbaikan jalan ya yang rusak-rusak, biasanya bendahara RT dan RW yang melola itu. Baik, dengan kata lain untuk keperluan koordinasi setidaknya ini bisa menjadi jembatan komunikasi begitu antara pengurus dan juga keluarga yang dikatakan tertutup seperti itu. Tetapi seberapa Ya, krusial kemudian peran tetangga terhadap sosialisasi keluarga yang tertutup ini, Pak Asep? nah ini punya implikasi pada memori kolektif warganya. Pak warga itu memandang orang ini penting nggak? Kalau begitu tertutup, biasanya warga sungkan nanya sungkan, ngajak juga sungkan ya. Apalagi kalau tidak tegur sapa juga ya, Mhm. ya, ya artinya sungkan warganya. Sehingga kalaupun dia ada masalah, itu nggak penting juga sama warga. Kecuali masalahnya emergensi karena kelaparan biasanya warga nggak tega ya, atau kematian ya biasanya warga nggak tega, akhirnya mereka bergerak ya karena terdorong rasa kemanusiaannya itu. Tapi kalau tidak emergensi, biasanya warga nggak nganggap penting juga karena memori kolektif menganggap dia tidak ada. Di masyarakat kan di tetanggaan ada memori kolektif, ini orang baik, ini biasa aja. Mhm. Nah, terhadap orang baik dibantu, terhadap orang biasa aja ada mekanisme ini balasan dan imbalan. Kalau baik ya ada imbalannya di masyarakat. Kalau dia nggak dikenal tidak baik, dia ada reward punishmentnya. Jadi ada mekanisme reward dan punishment dalam masyarakat itu.
Baik, dan dengan kata lain, karena keluarganya tertutup begitu, maka tingkat kepedulian tetangga pun boleh dikatakan menjadi berkurang begitu ya, karena sama-sama saling menutup diri. Ya, Baik, tadi juga wawancara dari pihak saudaranya, dia bilang saudaranya itu agak unik, ya, nggak ngontak, nggak kumpul, ya, kumpul terakhir 5 tahun ketemu aja, kontak terakhir pakai WA setahun terakhir, ya, agak unik gitu, ya, jadi baik. nggak menganggap penting Baik, kita akan persaudaraan. coba gali lagi seperti apa kemudian misteri yang bisa kita kuak dari kematian 4 anggota keluarga dalam satu rumah ini. Terima kasih atas kesediaan Anda Pak Asep untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat sore. Kembali